السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat talabul ilmi, nikmat kumpul di rumah Allah guna kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Artinya, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka di sana membaca ayat-ayat Allah dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah, maka nanti akan turun kepada mereka sakinah, turun ketenangan. Ketenangan niki simnya itu bahagia para jamaah. Turun kepada mereka ketenangan. Kemudian mereka dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malaikat mengelilingi mereka. Kemudian Allah menyebut nama mereka. Allah nyebut arante fi man indah, di makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala.
niki keutamaan bagi mereka yang duduk di majelis ilmu, keutamaan bagi mereka yang duduk di masjid mempelajari ilmu, mempelajari qala Allah, mempelajari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Malik duduk teniki setelah kita melaksanakan salat dan untuk menunggu salat lagi, ya, maka orang yang seperti itu fahuwa fi salatin madama fi musallah, maka mereka mendapat pahala salat selama mereka berada di tempat salat. Maka pahala berlipat-lipat pahala niki para jamaah. Oleh karena sila kita ikhlaskan duduk kita niki benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita sebut tadi menunjukkan kemuliaan majlis ilmu. Majlis ilmu niki mulia, dia agung, dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dijaga kemuliaannya, harus dijaga adab-adab di saat berada di majlis ilmu, karena dia mulia, dia agung majlis niki. Ya, lagu itu kadang-kadang harus rana bercanda-canda le majelisno, ampu tedemen tonokah, harus miak komedi ampu tedemen le majelis ilmu dengan engkau, harus arak musik-musik kadang-kadang, bahkan nari-nari, subhanallah. Ya, mengenai cara anta maka hilang ya kemuliaan majlis ilmu, hilang dia keagungan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Namulia yang ita li dunia, namulia yang ita li alam barzakh, dan dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu bertemunya kita dengan waktu-waktu yang mulia. Bulan mangkin niki, hari-hari niki adalah hari-hari yang mulia. Hari Nabi niki. Nggih, 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Sepuluh pertama dari bulan Zulhijjah niki adalah waktu yang mulia para jamaah. Dan makin malam niki, malam keberapa niki? Malam ketiga. Pemerintah kita kemarin mengatakan hari Rebu. Hari Rebu itu adalah tanggal 1. Berarti kelem Rebu tanggal seki, kelem Kemis tanggal 2, kelem Jumat tanggal 3. Karena mun hari Islam tanggal Islam itu mulai dengan tenggelamnya matahari. Keselam jelo berarti temawah jelo berikutnya itu. Amun tanggal Masehi pirana mulai jam 00 menit 00 tono mulai 00 ini. Amun jam Masehi pengentengan oka. Lagu mun jam Islam, hari Islam mulainya dengan tenggelamnya matahari. Berarti kalau Rebu tanggal seki, kelem Kemis tanggal 2, makin itu lek kelem Jumat. Berarti ini malam ketiga. Nah, 10 pertama bulan Zulhijjah ini malam yang mulia. Saya miyak yang mulia, Allah miyak yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala dia bebas memilih
bebas nemilen Allah Subhanahu wa taala, bebas nemilen manusia, saya si jari nabi, saya jari sahabat, saya jari tabiin, bebas Allah milen. Malaikat ngono masih, saya jari malaikat nganter wahyu, saya jari malaikat nurunang hujan, saya jari malaikat macam-macam mungkar, nakir dan lain sebagainya. Bebas Allah memilih, bebas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apapun yang dia mau. Bebas Allah nyipta yang apa-apa, bebas. Wa yakhtar, dan Allah juga bebas memilih dari makhluk-makhluk itu. Saya nak piak sugi semele-mele na Allah, saya nak piak derek semele-mele na Allah, saya nak piak sehat, saya nak piak sakit, semau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup semau-mau ente nih. Nggak bisa. Kita hanya menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ente bau miak diri, kita kan kita miak diri kita paling gagah, paling kuat, paling lagu ternyata nengka begitu sugul ngeneruan tengah bagah terima, sudah terima yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bebas memilih. Nah, demikian pula Allah bebas memilih bulan apa yang dia muliakan, hari apa yang dia muliakan, bebas bagi Allah Subhanahu wa taala. Suruh kita puasa di bulan Ramadan, bebas bagi dia. Ya, nangkah genti Ramadan, puasa di bulan Rajab, misal bebas bagi Allah Subhanahu wa taala. Lagu nangkakan wah selesai wahyu wah, syariat wah jari wah, dia berubah malik, jari wah syariatmu. Nah, di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Pihaknya jari mulia. Bedalilna mun 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari yang mulia. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin ashrin, demi fajar dan demi 10 malam. Demi fajar dan demi 10 malam. Al-Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir niki, beliau mengatakan an Masruq wa Mujahid wa Muhammad bin Ka'ab, ditafsirkan ayat ini oleh Imam Masruq, demikian pula Imam Mujahid, demikian pula Imam Muhammad bin Ka'ab, ngana Imam Ibnu Katsir, al-muradu bihi fajru yaumin nahri khassah, demi fajar. Fajar yang dimaksud di ayat ini adalah fajar pada hari menyembelih. Ngana? Fajar pada hari menyembelih. Tanggal pira menyembelih? Tanggal pira? Tanggal 10 Zulhijjah pas lebaran jemaah noh. Nah, demi waktu fajar ngana Allah Subhanahu wa taala, fajar simbe, fajar gelema le jelo nyembeli, yaitu hari Idul Adha, walayalin ashrin, dan 10 malam. Nabi kenana 10 malam, al muradu biha, kata beliau, maksudnya 10 malam itu adalah asyru Dzulhijjah, yaitu 10 hari Zulhijjah. 10 Bekenana 10, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kama qalahu Ibnu Abbas, penafsiran ini ditafsirkan seperti ini pula oleh Al-Imam Ibnu Abbas, salah seorang sahabat, wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf, dan banyak dari kalangan salaf, demikian pula kalangan khalaf menafsirkan seperti ini. Wal fajri maksudnya fajar tanggal 10
Hijjah walayalin ashrin 10 jelo simbena 10 pertama dari bulan Dzul Hijjah. Berarti Allah bersumpah dengannya, menunjukkan kemuliaan 10 pertama dari bulan Dzul Hijjah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari maklumat. Niki di surah Al-Hajj ayat 28. Di surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari maklumat. Mbe kenana hari-hari maklumat. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, qauluhu fi hadhil ayyam annaha ayyamul ashri. Yang dimaksud oleh Allah hari-hari maklumat, kata Imam Ibnu Abbas sahabat ini, yaitu hari yang 10. B hari yang 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah niki dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Di surah Al-Hajj dikatakan mereka berzikir menyebut nama-nama Allah pada hari-hari maklumat, hari-hari yang diketahui. Nah, piaran hari-hari yang diketahui yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua makin nabi keutamaannya. Setelah kita tahu Allah memuliakan hari ini, sekarang kita akan baca apa keutamaannya. Embe bentuk kemuliaannya dari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dikatakan qad thabata fi sahihil Bukhari, telah sabit dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ani Ibnu Abbasin marfu'an, marfu' kepada Ibnu Abbas sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah di hari-hari itu melebihi hari-hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndenara jelo-jelo si amalan soleh sangat dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Dalam arti munda beramal soleh le jelo-jelo ini, maka amalan soleh itu sangat dicintai oleh Allah. Munda beramal soleh le jelo-jelo ini, maka pahalanya sangat besar dibanding beramal soleh di luar dari hari-hari ini. Balik ganti pahalanya. Jadi denara jelo-jelo si amalan soleh no lebih belek pahalanya dibanding jelo-jelo ini. Qalu, akhirnya sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi kenana, tidak bisakah pahala jihad ini mengalahkan pahala-pahala di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu? Dena bau ke pahala jihad ini ngalahang pahala ibadah le 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena ngone ibadah apapun yang kita lakukan di 10 pertama ini pahalanya sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan ibadah apapun di luar dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Angka sahabat berkatuan, ngumbe yang kuna mun pahala jihad kalah kendah pahala jihad no, lebih belek ke pahala salat
lebih belik ke pahala solat lek jelo-jelo ini dibandingkan pahala jihad lek luar jelo-jelo ini. Lebih belik ke pahala baca Quran lek jelo-jelo ini dibanding pahala jihad lek luar jelo-jelo ini. Lebih belik ke pahala ngaji lek jelo-jelo ini dibanding pahala jihad lek luar jelo-jelo ini. Maka beliau menjawab, walal jihad fi sabilillah. Pahala jihad juga tidak bisa mengalahkan pahala di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Pahala jihad ndak bau ngalahang balik pahala ibadah le 10 pertama ini kan? Ya, kemudian beliau mengatakan illa rajulan, kecuali seseorang kharaja binafsihi wa malihi, keluar berjihad, bawa jiwanya, bawa hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali ke rumahnya membawa itu semuanya, kecuali pahala dengan si lalu jihad jauhna wakna jauhna hartana lagu ndarak tulak terus ngana kan ndarak tulak kumbena kan ndarak tulak bok mati le medan perang harta bui. Nah mun dengan si lalu perang terus mati le medan perang ini aja beli gati ke pahala ini aja lagu mun sekedar pahala jihad, sekedar pahala perang, ya maka itu tidak bisa mengalahkan pahala ibadah di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Sekedar sugul lalu perang, terus ule malik dengan medan perang dia nulak mati, harta masih butuh, kuda no dia teman mati, pedang masih arak, inde masih arak, darah hilang hartanya. Ule selapuan, maka ini jihad si marah ini kalah pahalana isi pahala ibadah di 10 pertama dari bulan Zulhijjah berdasarkan hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti nangkembe belian pahalana beribadah li 10 pertama bulan Zulhijjah atau beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Belian pahalana para jamaah, belian pahalana beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ataukah beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Belian pahalana belian pahalana ini beribadah di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah berdasarkan hadis ini. Lagu luwe iten dia tenau ya masalah ini karena kita lebih fokus ke bulan Ramadan. Fokus itu di bulan Ramadan, akhirnya bulan-bulan yang lain kita remehkan dia sampai hari termulia ini 10 pertama dari bulan Zulhijjah kita remehkan dia karena sudah merasa cukup dengan bulan Ramadan. Nah nengke bacaan tah hadis niki, nengke dengar tah hadis niki, maka ini menunjukkan bahwasanya besar sekali pahala ibadah di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Ibadah apapun silawah, ibadah apa saja, semuanya itu pahalanya lebih besar. Nengke ule dia dengan masjid aning Bali kira-kira pira menit niki? Ara 10 menit lebih 10 menit sang 15 menit teruana. Nah enti isi ngadu zikir selama perjalanan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar terus doang. Kira-kira pira zikir ampun nyampe Bali no? Ara 100 sang lebih 100 seruan, lebih 100. Nah, pahala zikir itu jauh lebih besar pahalanya daripada pergi jihad fisabilillah berdasarkan hadis ini. Angka sila tersabolang jelo-jelo ini, detik-detik ini dengan ibadah terus beribadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makin jelo-jelo ini adalah jelo-jelo yang sangat mulia para jamaah. Ya, ndak jangan luput setiap detik, mari manfaatkan dia, maksimalkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ya disebutkan bahwasanya kana Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama salaf, salah seorang tabi'in yang sangat besar, ulama tabi'in niki, dikatakan idza dakhala ayyamul ashri, kalau sudah datang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadida, maka beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, syadidan, sangat luar biasa bersungguh-sungguhnya, benar-benar dipaksa dirinya, paksa ngejamak dirinya untuk beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai dia tidak mampu lagi untuk beribadah. Asal gak ngejamak dirinya, khusus di 10 ini, sampai-sampai dia mampu, padahal ini ulama salaf ini ya. Kemudian diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layalil ashri, ndak pedak dilanda le 10 pertama bulan Dzulhijjah, ndak pedak dila. Nabi kena ndak pedak dila, tetap beribadah di malam hari, di malam hari juga tetap beribadah. Jadi siang hari dia beribadah, malam juga dia beribadah, jangan dia nama dakdila no, terus full beribadah. Ngenu angkuna beribadah ya Sa'id bin Jubair menghadapi 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu nangka mun dia nama dakdila no, tengah kelam itu ngombe kira-kira ini. Mantu TV ruana itu aja. Kalau mereka dulu ndek nama dakdila maksudnya salat, wah salat. Para salaf lain mun ngeuse tengah kelam pasti salat ini darah lain. Karena darah negawi lain ke kelam. Para salaf lain di zamannya kelam minun darah negawi selapu dengan tinduk kelam. Angkakan darah hadis. Beliau juga Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair le saat netokol kence sahabat marak niki, Sa'id bin Jubair bertanya, "Sainggita moteor si malan trik kino?" Sainggita Nabi moteor malan trik. Arak muridnya mengatakan, yaitu Husain bin Abdurrahman. Husain mengatakan, "Saya ya Imam melihat moteor tadi malam jatuh." Ngene. Berarti Husain ini ngese malan. Menengese dengan kan berarti ngombe salat malam. Lagu nyarak-nyarak Husain ini mengatakan cuman tiang ngesemalan bukan karena salat wahai imam. Ngene. Becatan yang ngoreksi ya. Saya bangun tadi malam bukan karena salat. Ngene. Lagu tiang ngesemalan karena tiang tersengat isi kala jengking. Ngene. Becatan yang ngaku. Kenapa? Karena orang kalau bangun tengah malam otomatis sudah dia itu sedang sholat, mun laek ke laek ini, sehingga dia khawatir Husain ini bareh mun dia jelasang ini parane sholat malam bareh, khawatir ya parane sholat malam. Kenapa dia khawatir? Karena yang namanya orang dipuji atas sesuatu yang dia tidak kerjakan itu ciri-ciri kenifakan. Demen ta'ajum atas sesuatu yang dia tidak kerjakan. Para nangnya hebat, padahal dia hebat. Nah dia ini Husain ini dia mele teparan sholat, padahal dia sholat. Saya demen teparan sholat, padahal dia sholat. Ini merupakan ciri-ciri kenifakan. Dia sholat malam, terus demennya teparan sholat malam, ini ciri-ciri apa? Kenifakan. Nah Husain dia ngenu langsung yang ngaku, ya Rasulullah, ya Imam Sa'id bin Jubair tiang uras malen
bukan karena sholat, lagu karena apa? Tiang tersengat isi kala jengking, dan seterusnya. Hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Nah di sini maksud tiang orang munengese tengah kelam dengan layak kini, munengese tengah kelam ndek narak lain wah tujuannya, melainkan hanya untuk sholat. Makanya beliau mengatakan muna 10 pertama bulan Dzulhijjah ndak pedak dilanda. Untuk apa ndak medak dila? Agar sholat di malam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah ini menunjukkan bagaimana sungguh-sungguhnya beliau rahimahullahu ta'ala di dalam memaksimalkan diri di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita sudah ketahui kemuliaannya 10 pertama niki. Yang kedua, kita sudah tahu napi arana keutamaannya. Beribadah di sana itu lebih besar pahalanya dari jihad fi sabilillah. Makin si ketelu ibadah apa doang yang bisa kita lakukan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ibadah pertama bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa ini? Nengka atau bareh kita baca? Ih, terpelu nih. Surat cinta ini, pelu jangan. Oke. Baik. Amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, pertama at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wadz-dzikru. Perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, dan perbanyak zikir. Mara beru pas tulik bareh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir terus, ya, bebas. Intinya berzikir, ya. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri." Ndek narak jelo-jelo, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah amalan soleh di dalamnya melebihi hari-hari yang 10 ini. Kemudian beliau mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, kata beliau. Maka di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid. Perbanyak tahlil, biaran tahlil la ilaha illallah, perbanyak takbir, simbaran takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Perbanyak tahmid, yaitu mengatakan alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, berarti 10 pertama ini perbanyak ini la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, atau lengkap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak terus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari ma'dudat. Hari-hari ma'dudat, ulama tafsir mengatakan ayyamut tasyriq. Hari-hari ma'dudat adalah hari-hari tasyriq, yaitu 3 hari setelah hari-hari yang 10 ini, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti lanjut zikirno bareh, lanjut takbirno sampai tanggal 13. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 hari tadi, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikirino ndekna hanya 10 jelo doang, lagu nyambung engkah 13 hari nanti. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sahabat berdua ini, mereka berdua pergi ke pasar. Di saat pergi ke pasar, mereka takbir di pasar itu. Pas naning peken sambil takbir aning peken, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Aning peken. Akhirnya yukabbirun nas bitakbirihima. Akhirnya seluruh manusia ikut bertakbir gara-gara yang dua ini bertakbir. Nangka munta aning Makkah aning Madinah sabol suara dengan takbir tono lengan nenggai ne wah lengan tanggal seki mulai dengan takbir wah lengan nengke. Bahkan mungkin sang seluruh kerajaan Riyadh semuanya mulai suara-suara takbir. Munita kan piran takbir tanggal 10 doang teh ne. Sehingga perlu tersebar ini sunnah ini terus saling bada. Takbir itu mulai dari tanggal 1. Ya, dan nanti ada istilahnya takbir khusus. Arak takbir umum dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Arak takbir khusus yang dia itu khusus dibaca setelah salam dari lima waktu, sholat 5 waktu. Ya, ini berdasarkan hadis dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan annahu kana yukabbiru dubura salatil ghadati min yaumi Arafah ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyriq. Bahwasanya Umar ibnul Khattab dia mulai takbir sejak hari Arafah, sejak hari Nabi Arafah, subuh hari Arafah sampai dengan asar tanggal 13 hari tasyriq. Berarti lengan jelo kemis gelema mulai takbir. Ya, kita lebaran hari Nabi Jumat atau lebaran. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin asar. Begitu salam sholat asar lejulu Senin ini ya takbir itu, dan itu terakhir maghrib kelem Rebo diulah takbir malik. Ya, berarti akhir takbir yaitu hari Senin tanggal 13 Zulhijjah di saat sholat asar. Pas maghrib kelem selesai jerak takbir Noah. Nah, ini dia takbir yang terikat. Berarti takbir ada dua, ada takbir yang mutlak, takbir yang umum, ada takbir yang terikat. Ya, takbir yang umum ini mulai dari tanggal 1. Ya, kita bisa takbir di jalan, takbir di pasar, takbir di kantor, mesa wah ditelak berjamaah. Dan ada takbir yang muqayyad, terikat. Ya, terikat dengan sholat, setiap selesai sholat. Ya, begitu sudah masuk hari Arafah, sholat subuh, kita di sana Nabi arana takbir sampai hari Nabi hari Senin asar. Selesai sholat asar terakhir sudah itu, pas maghrib tidak lagi kita takbir. Berarti niki dia jenis takbirnya ada yang muqayyad, ada yang mutlak.
Nah, niki yang pertama yang bisa kita lakukan, ya. Ini yang pertama bisa kita lakukan, yaitu berzikir. Dan zikir ada dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah as-siyam, puasa. Berpuasa di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan beliau puasa pada hari Asyura. Tanggal pira hari Asyura niki? 10 Muharram, puasa lagi. Kemudian dikatakan wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya, telu jelo bilang bulan arak doang telu jelo. Li antara si telu jelo ini dikatakan awwala itsnaini minasyahri wal khamis, dari yang 3 hari ini adalah Senin pertama dan Kemis pertama. Lengan si telu jelo ini Senin pertama dan Kemis pertama. Intinya dalam hadis niki disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Berarti dengan tanggal seki sampai dengan tanggal siwa. Dan si paling belik pahalana adalah pada tanggal 9, pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, saya berharap dengan puasa itu terampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun gugur dosa dengan puasa 1 hari, yaitu pada hari Arafah. Jadi intinya le 10 pertama ini le antara yang disyariatkan Nabi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 kanggo teu puasa ndek kanggo. Tanggal 11, 12, 13, 9 kuna jangan. Karena itu adalah hari makan dan minum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jelas niki? Amalan berikutnya adalah as-shadaqah, banyak-banyak bersedekah. Wa a'laha al-udhiyah, dan sedekah paling atas pada hari ini adalah sedekah berbentuk hewan kurban, ngorban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amalu bani Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha melebihi amalan meneteskan darah. Nabi kenana meneteskan darah? Berkurban. Ya, dan berkurban di sini ada hukum fikihnya. Hewan apa saja yang dikurban, apa syarat-syaratnya. Dia sembarang hewan bareh ada korban. Meh tengorban manok, meh ngendeng nu dia bau manok aja. Adone be empak meh tekorban ngendeng bau ara syarat-syarat hewan apa saja. Da ada bareh bau de balang, meh balang ngendeng tidak ada syarat-syaratnya. Intinya yang mau bersedekah, sedekah paling afdal adalah hewan kurban. Pira jina korban ya. Muntah kita aja dasan bagi mampu semua insyaallah. Karena salat di antara syarat korban mampu, dan dengan dasan bagi rata-rata mampu.
Wah, itu bahas di beberapa tempat, ya, di antara siaran mampu adalah berduit kepeng 3 juta. Berduit kepeng pira? 3 juta. Mun tuah berduit kepeng 3 juta mampu haran ini. Bahkan selapuan tu berduit kepeng 3 juta ini dengan oke. Deman bangkat nu pira guar nu bangkat nu, Masya Allah. Nah, Nabi itu bersabda, ya, man wajada sa'atan walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Ngana? Sai berdua kemampuan lagu ndik nemeli berkorban, maka ndak nerapat-rapat lengan tempat salat kami. Ngana. Ansiu ni si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara berdua kemampuan lagu ndik nemeli ngorban. Angka sila si berdua kemampuan sila tengorban. Dan bagi yang ada niatnya ngorban besok tanggal 10 itu, si arak niat gin ngorban tanggal 10 jemaah, Nabi ente meringatin itu, mun temele gin ngorban tanggal 10 dan masuk sudah tanggal 1, ya, fal yumsik an sya'rihi wa adhafirihi. Ngana? Ndak nebait buluna, ndak nebait kukuna. Ngana? Li riwayat yang lain dikatakan, ya, wala ya'khudna syi'ran wala yuqlimna dhafra. Ndak nepolong bulu, ndak nepolong kuku. Li hadis yang lain dikatakan ndak nanti lendongna, ngana? Ndak tokek lendongna. Ya, jadi mun wah tanggal seki arak niatna gin ngorban, ndek tekanggo ngambil sesuatu dari anggota tubuh kita ini, dikanggo molong bulu, dikanggo molong semet, bulu apapun gak boleh dipotong, dikanggo molong kuku, dikanggo nokek lendong ngoluang ya. Ya, biarkan semuanya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala beliau mengatakan, li antara hikmahnya adalah agar semua bagian tubuh ini mendapatkan ampunan nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak polong ya, melainkan setelah disembelihnya hewan kurban kita, baru kemudian kita potong di sana. Beliau mengatakan agar seluruh tubuh ini mendapatkan ampunan. Beliau juga mengatakan kita melakukan itu untuk menyerupai para jemaah haji. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para jemaah haji. Nah, niki ya beberapa amalan yang bisa kita amalkan di 10 pertama dari bulan Zulhijjah niki, dan banyak lagi di sana amalan-amalan yang lain tentunya yang bisa kita amalkan. Ya, yang tutup kajian kita niki dengan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan yang artinya, dan sebab kenapa dia mulia 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini, di antara sebabnya adalah, ya, ijtima'u ummahatil ibadati fiha, karena berkumpulnya induk-induk ibadah di 10 hari ini. Apa induk-induk ibadah itu? Wahiyas shalah, kata beliau, itu salat, puasa, sedekah dan haji. Di 10 pertama ini ada di sana salat. Kan bilang jenuh atau salat, oke. Ada puasa di sana tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada sedekah di sana, perbanyak sedekah, terutama apa? Berkurban tanggal 10 besok. Dan ada haji dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kemudian beliau mengatakan wala yata'atta dzalika fi ghairihi, berkumpulnya ibadah seperti ini tidak akan ada melainkan hanya di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Yang penuh mulia angka 10 pertama bulan Zulhijjah niki, maka mari mumpung tebedait kenca hari yang mulia niki, sila temaksimalang diri te untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita maksimal, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah itu
benar-benar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baya niki yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Munara sinde mantap pahamin bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan dulu sila. Wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ti nabiyyina Muhammadin wa Muhammadan alladhi wa'ata. Arak tu sini jelas. Nggih, sila. Nggih. Sulan wah jadi mu'allab terus. Cucu. Terus La ilaha illallah, lengkap jamaah. Umur 10 jelo.
kan pepuna korbanang iya je dia nak ngorban ha iya 10 oh ngono bau le 10 ino nesertayang pepuna tono angka nesertayang pepuna tono si 10 ino lantong sempi no endah 10 sempi nah berarti seolah sempi na sembelih ya atas nama ya ino terus nesertayang pepuna ino sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ente nyembelih sambil mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ngene. Ya Allah ini dariku dan ini untuk ini dariku dan dari keluargaku. Ngene. Ya, jadi bau nesertayang pepuna tono. Le kurban nino dalam arti mau ya dah pahala pepuna mulah mau pahala pepuna bapak ke malik apa ke malik tapi itu kan ulah khusus sangkum bekna mila mau pahala kan di angka mau i pahala dah tono ndek na sakit mau na pahala ndek na sakit sampi milu ya mau le solat sampi no biasa rakan na mau pahala dengan sakit sampi atau nemu pahala pepunino dengan sholat sempi besarkan dengan sholat sempi sarakan jadi ini sertayang tono le selapuan nino dan itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nemiluang keluargana ya le dalam napi arana le dalam korban nino de nolak khususang ya ke ya karena nanti para jamaah ya perlu kita hati-hati di dalam ngorban niki. Ada salah seorang sahabat lupa tiang sahabatnya niki tiang mas tiangnya dulu mau salah Abu Dzar Al-Ghifari ya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari coba tiang mas tiang dulu nggih sahabat Abu Dzar Al-Ghifari beliau radhiyallahu anhu nggih Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyat dulu para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 1 ekor kambing. Berapa ekor? 1 ekor kambing. Yang 1 ekor kambing ini anhu wa an ahli baitihi. 1 ekor kambing itu diniatkan pahalanya untuk dirinya yang berkurban dan untuk seluruh keluarganya. Wa yakulun wa yat'amun. Kemudian dari 1 ekor kambing itu dia memakannya dan sebagian dia sedekahkan ke orang lain. Ini yang bahaya setelahnya para jamaah. Beliau mengatakan tsumma tabahan nas. Kemudian setelah zaman para sahabat orang-orang berbangga-bangga dengan hewan kurban. Fasara kama tara, maka sekarang terjadilah seperti apa yang kalian lihat. Padahal cukup sekek dembe, sekek keluarga cukup. Lagu muncul zaman orang berbangga-bangga. Ida pira 10. Oh luwe anak 15. Ngono. Berbangga-bangga dia dengan hewan kurban. Nah, ini yang kita khawatirkan ini. Padahal mun segi pahala sekek bembe cukup untuk dirinya dan seluruh keluarganya pahalanya. Nangkan dah menagih ngorban 11 sempi karena memang sang butuh rona masyarakat neluwe hewan ngono. Bekas 11 ini untuk dirinya dan seluruh keluarganya dia khusus sang seki ini ante mesak seki diulah. Nah temang tono cucu na pepuna tono mau aya pahala dengan solasin. Ya, jadi intinya jangan sampai kurban ini buat kita berbangga-bangga, jangan. Karena ini ibadah mendekatkan diri kepada
kepada Allah. Walaupun wallahu a'lam, ya, anak yang kecil, ya, itu dapat dia pahala kalau dia ngurban dengan harta orang tua. Mau ya sah ya kurbannya. Sah kurbannya anak kecil ini kalau dia berkurban menggunakan harta yang dari orang tua. Dikasih dia oleh orang tuanya, ini kamu harta, gah kadu berkurban. Lagu ndak nekadu harta kanak no. Ndak nekadu harta kanak, dalam arti misal kanak ini ya berdua harta, anak yatim misal mau ya warisan. Misalnya anak yatim mau warisan, masih kode ini tiba-tiba ini nembit dengan tono terus ku korbanang ngenten deh, ku bilang ngenten sempin, jangan, nggak boleh. Karena anak kecil belum boleh dia at-tasarruf fi malihi, belum boleh dia berbuat dengan hartanya, itu belum boleh. Kenapa? Karena dia masih belum berakal. Dia neman mateng akalnya. Angka anak kode sadek kepeng semiliar sejelo buwe isine. Dia neman berakal soalnya sedang-sedangnya kepengnya. Ya, jadi dalam segi hukum fikih aja kanak kode, ya, seandainya kata dia mengurban, dikasih uang oleh bapaknya, nih kamu uang, ya kadu ngorban, sah dia secara hukum fikih nekah ngenteng ngono. Tapi jangan sampai uangnya dia diambil sama orang tua untuk dibelikan hewan kurban, jangan seperti itu. Karena si anak ini nggak boleh dia tasarruf, nggak boleh dia menggunakan hartanya sampai dia berakal, ya, sampai dia balik baru boleh dia menggunakan hartanya. Tapi yang terbaik si ngone ini para jamaah, dengan toa ngorban wah atas nama dia, hartanya dia, bapak itu nih aku epen sempi nih pas nyembelih, ya Allah ini dariku dan dari seluruh keluargaku, ngono. Ya, sehingga akhirnya saya dikata solas nekorban dengan ini, maka solas sempine mau pahala dengan toakna, mau endah pahala anakna, mau pahala cucunya dah. Selapuana gin mau pahala ngorban 11 sempi. Ngombe yang guna jelas dah. Alhamdulillah. Karing sai sila wallahu taala alam sila. Apa gawena Allah bersumpah atas nama makhlukna? Di antara hikmahna adalah akik perhatian li makhluk si kalian bersumpah ini. Wal fajri, demi waktu fajar, ngana? Akik perhatian li waktu fajar. Karena fajar ini keberkahannya luar biasa para jamaah. Kita ngomong fajar yang umum ini, waktu fajar ini keberkahan yang luar biasa. Nabi bersabda, burika fi ummati fi bukuriha, diberkahi umatku itu di pagi harinya. Angka apa-apa tegawe di waktu fajar ini gina berkah, insya Allah gina berkah. Tebe bisnis tono gina berkah bisnis, tebe doa tono gina berkah doa. Bahkan engke dengan olahraga ya tono akhirnya sehat, ngana. Ya, dan jangan tidak bergerak, jangan tidak berbuat. Tidak berbuat no, masih krok le waktu fajar, hilang berkah. Ya, ndak masih krok tono, mari beraktivitas. Nah, ini agar kita perhatian kepada fajar. Kenapa? Makanya Allah bersumpah dengannya. Ulama kita meneliti lagi fajar simbe ini, ngene. Muncullah penafsiran fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan kemuliaan makhluk itu agar kita perhatian kepadanya. Wal fajri, beliau Allah juga bersumpah dengan mengatakan Nabi wal asri, demi waktu asar atau demi waktu secara umum, wadduha misalkan, dan seterusnya, wasyamsi wadduhaha, ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Jelas tidak? Lagu ingat ita dia kanggo bersumpah melainkan dengan nama Allah. Jelas tidak? Luwe ita nurutang mara Allah, milu ita ngenang demi masa. Ngenteng anu ita dia kanggo haram ini. Bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan, bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran. Enggak boleh bersumpah
melainkan dengan nama Allah. Jelas ya? Allahu taala alam. Nggih, silakan. Masya Allah, keluwi ini. Silakan. Ulang pertama nanti. Dia jangan dengar, ulang. Jadi tengah-tengah ini enten bulan kanggo ke. Ente bagus. Oh, di tahun berniat ini, ngono. Ini tak beri tak niat. Entah niat. Angen. Sampi masih samping dengan. Ya, lagu kepeng arak insyaallah. Arak kepeng. Oh, ngono. Nggih. Kita perhatikan hadisnya. Hadisnya mengatakan idza dakhalal asyru mun wahtama hari yang 10. Piran nemuli tama hari yang 10 tanggal seki, berarti mun wah tanggal seki. Wa indahu udhiyatun yuridu an yudhi, dan dia punya hewan yang ingin dia kurban, ingin betoknya ingin ini nih dalam hati. Jadi arak keinginan untuk berkurban. Fala ya'khudanna sya'ra. Munwah arak keinginan, maka jangan dia ambil rambutnya, jangan dia potong kukunya. Sekedar arak keinginan ini. Sekedar arak keinginan, jangan dia ambil rambutnya, jangan dia potong kukunya. Dia narak kata-kata setelah dia beli. Sekedar arak keinginan, maka jangan dia potong. Keinginan yang tentunya dia sudah paten keinginannya ini. Kepeng arak. Nah, ini antara bentuk paten arak kepeng. Maka sejak saat itu jangan dia potong rambut, jangan dia ambil kukunya. Nah, nengke ide, tak ketua ide nengke ini. Arak keinginan dengan korban. Nah, selesai wah, selesai. Mulai nengke ada polongnya berarti. Enggak, sampai masih le kandang. Apakah sakit sehat di tanah? Oh iya. Dia deman beli ya. Dia deman beli ya. Lagu arak keinginan. Nah, berarti angkun arak keinginan ini sudah jangan lagi kita ambil rambut, jangan lagi kita potong kuku. Karena hadisnya mengatakan yuridu an yudhi, dia ingin menyembelih. Berarti selama ada keinginan stop. Mun dinarak keinginan, ya misal dinarak kepe yang misal, atau arak kepe yang lagu ginekadu merarik malik misal, sehingga dia nekadu untuk beli korban, berarti narak keinginan korban, maka jangan dia potong, maka jangan dia tidak potong kuku nusila. Amun tidak ada keinginan, lagu mun arak keinginan, arak kepeng, wah paten niatnya gini nyembelih jemak ngorban jemak, maka begitu masuk tanggal 1 jangan dia potong kuku. Amun dinarak keinginan dengan awal narak kepeng, tiba-tiba tanggal pitu arak kepeng tanggal pitu no, langsung muncul keinginan le tanggal pitu, maka sejak tanggal 7 itu jangan dia potong kuku, jangan dia potong rambut sejak ada keinginan. Karena hadisnya mensyaratkan yuridu an yudhi, ada keinginannya untuk berkurban. Jelas ide? Nggih, sila wallahu alam. Itu ya. Si pitu saya lagu nak pitu belia. Perlu kena tahu pas nyembelih no. Jadi pas nyembelih ya cukup kita baca bismillah Allahu akbar jari wah. Tapi diistihbabkan kita menyebut nama. Sunnah hukumnya sebut aran.
Marak Nabi teh sebutna arana Allahumma hadza anni ngana. Ya Allah ini lengan aku ngana. Nangka pitu luwekna disunahkan sebut 7 nama orang itu. Saya arana Allahumma hadza an Ahmad wa Muhammad wa Sayyid Malik Abdullah wa Abdurrahman wa Sayyid Malik itu sebutlah ya. Kemudian sembelih bismillah Allahu akbar. Dak kan balik enggak masalah. Lagu ingat para jamaah disunnahkan kita juga menyaksikan hewan kita. Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah dan seterusnya. Hendaklah mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang telah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunnahkan kita menyaksikan langsung hewan kurban kita itu. Terus siang pas nanti sembelih. Lagu mun dek tersempat bendek terbedu sunnah saja. Ya disunahkan kita melihatnya, disunahkan pula menyebut nama. Lagu endek disebut nama cukup bismillah Allahu akbar sah dia. Atau dia saksiang le bali atau nang sembeliang le si dengan sah tidak mengapa. Jelas tidak? Tapi alangkah bagusnya dia ada di sana atau disebut namanya oleh penyembelih itu. Wallahu taala a'lam. Nggih niki ara dengan kertas niki. Bagaimana jika kita berkurban tapi tidak makan dagingnya? Apa hukumnya jika tidak memakan daging kurban padahal kita sendiri yang ngurban tapi benar-benar tidak suka daging? Apakah boleh berkurban tapi tidak memakannya tapi dibagikan ke tetangga? Boleh para jamaah. Memakan hewan kurban ini hukumnya sunnah mustahab. Ya Allah berfirman wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir dan makanlah dari hewan kurbanmu dan berilah orang miskin. Ya sebagian juga berikan orang miskin. Jadi disunahkan kita memakannya hewan kurban itu. Ngombe yang kuda mau dia terbagian dia ngombe. Ngombe yang kuda mau dia tekakan dia ngombe. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ngurban 5 onta. Lagu dia nambait sedikit pun tidak diambil oleh beliau. Beliau sedekahkan semuanya. Ya karena memang saat itu masyarakat lagi butuh makanan. Jadi beliau tidak ambil. Ya, beliau juga pernah menyembelih 100 onta. 100 onta korbannya dan beliau hanya mengambil sekarat-sekarat lengan setiap unta. Enggak sekarat-sekarat baitnya seret terus langsung direbus jadi satu. Baru nekakan dengan 2 kenci Ali bin Abi Thalib. Satu sembelihnya ndekna mesti sepertiga hewan, ndekna mesti sepertiga bagian, ndekna mesti disunahkan memakan sekedar saja. Lagu mau depolong pas sepertiga boleh silahkan. Ya, jadi intinya bahwasanya disunahkan kita memakan hewan kurban kita itu disunahkan. Kalau kita makan dia dapat kita pahala, tidak kita makan kita tidak dapat dosa. Ya, jadi kalau nggak makan daging korbannya tidak mengapa, tapi disunahkan kita untuk memakannya, dapat kita pahala memakannya. Wallahu taala alam. Pertanyaan kedua, mengarah pada pembahasan parenting. Saya pernah ikuti dan menyimak podcast terkait urutan cinta berubah ketika sudah berkeluarga. Cinta berubah ketika sudah berkeluarga. Urutan cinta itu diprioritaskan suami istri dulu, baru si anak 1, 2, 3. Mencukupi kebutuhan keluarga kecil dulu. Maaf, ini mungkin cinta yang dimaksud ini adalah menafkahi ruane ini. Ya, cinta itu di dalam hati dia. Cinta itu di dalam hati dan cinta itu tidak wajib ada para jamaah. Cinta itu bonus itu cinta itu. Tapi aran cinta itu demen. Cinta kepada istri demen tipe senina, demen tipe anak. Ini bonus cinta itu. Seseorang dia akur sama istrinya padahal dia nggak cinta sama istrinya, bisa itu, bisa. Dia tetap sama istrinya karena dia butuh sama istrinya. Dia tetap sama istrinya karena menjaga napiarana anaknya demi anaknya. Padahal cinta aja kosong jamaah. Darat meikah karena misal
Bisa itu terjadi. Angka sai-sai si cinta tipak seninakna, ini bonus dengan Allah ini. Bonus ini. Tujuan menikah itu bukan cinta. Tujuan menikah itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi tujuan dari menikah adalah litaskunu ilaiha. Ini ya tujuan utama, agar kita merasa tenang bersama dia. Ketenangan itu tujuan menikah. Karena mun dinarak senina kan dia tenang. Apa orang gerangsang karena ngono. Dia tenang hidup narak senina. Dengan nina dah tanpa dengan mama dia tenang. Makanya dalam rumah tangga yang dicari ketenangan. Begitu kita bersama istri tenang kita. Ya, di antara kata tenang juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rumah. Rumah ini adalah maskan, tempat menenangkan diri. Maka senina pada marak balik untuk ketenang. Di antara kata juga ketenangan Allah sebutkan di malam hari. Malam ini ketenangan. Sehingga begitu ada malam tenang, begitu tenang kan tindu itu saking tenang itu. Nah, istri juga itu fungsinya ketenangan. Kalau sudah kita tenang bersama dia, plus diberi kita rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri, bonus rasa cinta itu bonus. Ya luwe dengan menyenangkan dia cari, wah jarak aku cinta. Ya luwe dengan dia ada cinta senina, lagu tetap ya hidup. Mun sak cinta dia daging berdua senina, dia daging berdua senina. Tapi begitu kita mungkin cinta itu hilang, lihat hal yang lain, hubungan keluarga, hubungan amangku kan ceemania, hubungan tetangga semua, kampung saya dengan kampung dia, atau salah berdua ya anak, bare mungku pisah mesakan ke anak ini, ngene. Itu yang dia lihat terus. Peliharalah keluarga demi itu. Sang laun setelah dia pelihara keluarga demi anak, dia pelihara keluarga demi menjaga nama baik orang tua. Siapa tahu setelah itu nanti setelah sekian tahun diberi dia rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Arak keluarga datang tipak tiang ya mana wah persis wah jarat yang cinta ustaz sang ye dah jarat cinta lihat tiang ruana kah saling temudin itu mau tertindu ngana ya ketuaan tiang arak anak dah arak sepira buruna seki coba dijaga hubungan kence istri demi si anak ini. Nengke bareh mun de cerai dia kan masakan ke anak ini. Ide merari ide malik, ia merari ia malik. Dia na samal le amateri na, dia na samal le ina tere na. Saya gina aning mun masih paku na laun ke saya masakan ke anak ini. Coba ke sabar dulu. Tetap dengan istri yang sekarang walaupun tanpa cinta demi anak ini. Bertahan dia sekian bulan, sulun-sulun telu anak nuah nengke. Dan kembali cinta itu subhanallah. Jadi intinya bahwasanya menikah itu bukan cinta itu bonus. Tapi menikahlah karena sebuah kemaslahatan, li antaranya adalah untuk mendapatkan rasa tenang. Karena tanpa dengan nina, dengan mama ini dia tenang. Dia dengan oke. Nah, Nabi Adam doang di surga, di surga. Dia memang tenang sampai diberikan dia istri Hawa. Sampai arah istri baru tenang. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha," kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Allah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu ini? Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam ini istrinya. Siapa istrinya? Hawa. Untuk apa dia diciptakan? Liyaskuna ilaiha, agar Nabi Adam tenang bersama istrinya. Nabi Adam di surga, apa ke kurangnya surga ide? Harta lengkap, makanan lengkap, bale jeneng. Lagu darah istri hampa rasanya. Pirana tenang begitu ada istri. Munah kence istri, dunia serasa milik berdua. Ngana. Tenang jiwa. Nah, ini tujuan keluarga, untuk mendapatkan ketenangan. Dapat cinta itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini kayaknya bukan cinta yang dimaksud lagu nafkah.
Nafkah ini ya kewajiban kita kepada istri, kemudian kepada anak-anak kita. Dia sebut di sini orang tua. Adapun orang tua ya itu mustahab bagi kita untuk ngasih dia orang tua. Kecuali mun dengan toa niki wah ndarak sama sekali metayang ya, dia berdua sama ton, hanya itu doang. Terus dengan toa tenah toa wah dia to memite malik. Dengan toa wah dia to memite. Terus dia berdua anak kecuali itu. Nah baru wajib kita berbuat baik kepada dia. Lagu selama dengan toa masih tahu yang memite. Terus arah endah semeton te bau endah metayang ya, maka mustahab bagi kita untuk menolong menafkahi orang tua. Adapun kepada istri dan anak ini wajib suami menafkahi istri dan anaknya, karena istrinya ini dia ngombe ngambe wah terikat dengan suaminya, anak juga demikian terikat dengan bapaknya, jadi wajib dia berikan istri dan anak. Adapun orang tua mustahab dia berikan, kecuali mun dengan toa wah sakit dia to memite terus dia berdua anak lain kecuali itu baru itu niki wajib kepada orang tua. Kemudian adapun mertua sebutnya tene, maka ini kewajiban dari suami kita kalau istri, atau kewajiban dari istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah itu sebagai pasangannya bantu dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Tidak penjara senina terus putus hubungan sama orang tuanya, jangan, bantu dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tejak siarah ketu menebutu harta junjuk senina ate ana sadik tipak dengan toana ya, karena berbakti kepada kedua orang tua niki pahalanya terbesar setelah bertauhid para jemaah. Bakti tipak dengan toa ini pahala terbesar setelah pahala tauhid. Pahala terbesar adalah tauhid, di bawahnya adalah pahala berbakti kepada kedua orang tua. Nah bantu senina teh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian insyaallah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bayar ruana niki para jamaah yang bisa kita paparkan wah bega lebih ini wah roh jambalu ini ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.